Lagi saya selalu pulang menjelang maghrib. Lalu saya harus dihadapkan dengan kondisi kamar yang sangat berantakan seperti ini. Sampai kapan saya harus merasakan hal seperti ini? Saya sangat lelah. Pulang-pulang bukannya langsung beristirahat dan berbahan, tetapi saya masih harus membereskan semua kekacauan yang ada di kamar saya. Kalian mau lihat apa yang sedang saya pegang? Ini adalah foto masa kecil saya, di mana masa-masa saya masih belum memikirkan apa itu tugas, apa itu stres, dan apa itu lelah. Masa kecil itu bagaikan gambaran yang penuh warna-warni di taman hati saya. Saya mengingat saat-saat itu seperti taman bunga yang bermekar. Hidup tanpa beban dan hanya selalu bersenang-senang. Lihatlah, bahkan saya di sini sangat tersenyum lebar, sembari mengejar kupu-kupu yang berterbangan. Ibu selalu memberitahu saya bahwa kupu-kupu menjadi simbol keindahan dan kebebasan. Saya sangat kagum dengan sayapnya yang begitu rapuh, tapi ia masih bisa terbang dengan bebas. Saya sangat ingin rasakan kebebasan seperti itu lagi. Dan saya juga tidak bisa apabila saya harus balik ke masa kecil. Mustahil sih. Saya malah terkenang masa kecil. Pokoknya saya harus membereskan semua tugas ini, tapi saya malah mengenang semua memori-memori saya tentang saya masih kecil. Jika terus begini, saya tidak akan selesai untuk membereskan semua kekacauan yang ada di kamar saya. Sepertinya saya akan mengerjakan tugas yang tadi dosen sudah berikan kepada saya. Mau bagaimana lagi? Saya harus cepat untuk mengerjakan tugas ini. Dan untuk masalah beresin kamar, mungkin
Mati saja kali ya. Gimana lagi saya letakkan penggaris? Oh, mungkin pakai pensil. Aduh, ternyata pensil saya ketinggalan. Ceroboh sekali. Aduh. Masih berat ternyata. Lagi-lagi saya lupa untuk memakan bekal yang sudah saya buat sedari pagi. Jika ibu tahu, pasti ibu akan mengomeli saya. Dan jika saya di rumah dan ibu tahu saya tidak memakan bekal, ini pasti ibu benar-benar mengomeli saya sih. Dan rumah pasti akan penuh dengan ocehan dan omelannya. Kira-kira seperti ini. Kakak, mengapa ibu sudah bangun pagi untuk menyiapkan bekal, tetapi kamu lagi-lagi tidak memakan bekalnya? Bandel sekali kamu jadi anak. Kamu masuk rumah sakit terus-terusan. Kamu tidak ingat apa? Minggu lalu kamu baru saja pulang dari rumah sakit. Masih mau tidak memakannya lagi? Kira-kira seperti itulah ibu mengomeli saya. Sejujurnya saya sangat kesal jika harus ingat hal itu. Tapi saya malah jadi rindu ibu. Namun apabila ibu tahu kalau saya sudah jauh di sini dan sendirian dan saya tidak memakan bekal ini, pasti ibu di rumah akan khawatir dengan saya. Baik, saya makan bekal saya. Kan, apa saya bilang? Belum saya makan sama sekali. Asin. Saya tidak mungkin untuk melanjutkan makan dengan makanan seperti ini. Makanan yang selalu saya buat pasti selalu gagal. Ini salah satunya seperti ini. Rasanya sangat asin dan saya tidak bisa apabila saya harus lanjut memakan makanan ini. Sejujurnya saya sangat kangen dengan masakan ibu. Tapi mau bagaimana lagi, bukan?
lebih baik saya beristirahat dulu. Lalu nanti saya baru mengerjakan tugas. Mau beristirahat tetapi dihadapi dengan kasur dengan keadaan yang seperti ini. Lihatlah, baju-baju masih tergeletak di kasur. Kertas tergeletak juga di kasur. Saya sangat stres. Saya sudah stres kuliah, lalu di kos saya masih harus stres dengan keadaan kamar yang berantakan. Saya rindu rumah, apalagi ibu. Saya di sini hanya ditemani oleh rasa kesepian. Aduh, mau mulai dari mana? Saya harus membereskan semua kekacauan ini sementara saya sedang pusing. Sudahlah. Kaos kaki juga tergeletak di meja. Aduh, kepala saya sakit. Dasar meja kurang ajar. Jika saya bisa membalikan waktu, saya tidak ingin menjadi dewasa. Kalian bertanya, mengapa? Ngapain ditanyain? Sudah jelas-jelas lebih enak. Mau makan, tinggal makan. Lalu, tugas-tugas pasti selalu dibantu untuk dikerjakan. Waktu sakit pasti diperhatiin. Sedangkan sekarang semuanya harus dilakukan sendiri. Waktu itu dulu saya kepaduk meja aja ibu lari-lari menghampiri saya untuk memastikan saya baik-baik saja. Sedangkan sekarang mana mungkin ada yang perhatian lagi ke saya. Apalagi saya juga sendirian di sini. Kalian juga bisa melihat bahwa hidup sendirian itu tidak seenak yang kalian bayangkan. Banyak loh menderitanya. Contohnya seperti saya ini. Yalah, saya asal-asalan saja. Yang penting saya bisa tiduran dengan tenang. Aduh, apa sih berisik-berisik di luar tuh? Saya kan sedang pusing. Saya ingin beristirahat dengan tenang, tapi kenapa di luar berisik sekali? Mengganggu saya saja. Padahal kan saya mau beristirahat dahulu sebelum saya bertempur dengan
kita anak-anak yang sedang nongkrong di warkop sebelah. Mengapa harus berbicara dengan suara yang keras dan berteriak-teriak seperti itu sih? Mengganggu saja. Saya kan tidak jadi untuk beristirahat. Saya juga jadi teringat bahwa saya dulu pernah seperti itu. Kan bikin ini saja jadinya. Dulu kerjaan saya juga hanya bersenang-senang, bermain bersama teman. Namun sekarang saya sedang dilanda dengan realita kehidupan. Saya jadi rindu dengan teman-teman saya yang memang mereka sudah memilih jalan hidup masing-masing. Dahulu kami selalu bercerita tentang impian-impian besar, tentang bayangan bagaimana kami nantinya setelah dewasa dan belajar hidup mandiri. Tapi sekarang impian itu seperti awan gelap yang menutupi matahari. Saya harus segera mengopikan ini. Terkadang mengenang sesuatu yang sudah lama berlalu lalang di jalan yang disebut kenangan bisa membuat hati dan pikiran menjadi tak karuan. Dan sekarang tumpukan dari jendela dunia ini yang akan selalu mengisi hari-hari saya nantinya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman terdekat, apalagi yang tersayang. Mungkin saya hanya sedang dilanda rindu yang berlebihan sampai saya tak kuat menahan kesepian. Sudahlah. Saya juga bukan raga yang dinaungi awan penghan sampai saya harus menyerah dengan keadaan. Saya adalah diri saya sendiri dan saya pasti bisa melewati apapun itu.